Amangkurat I, sang Raja Mataram yang naik takhta setelah ayahandanya Sultan Agung wafat. Namun, berbeda dengan sang ayah yang dikenal cerdas dan disegani, Amangkurat I memilih jalan kekuasaan yang keras, penuh kecurigaan dan berdarah. Begitu menduduki takhta, satu demi satu lawan politik dan orang-orang yang dianggap berpotensi mengancam posisinya dihabisi. Tak peduli itu bangsawan, ulama, hingga keluarganya sendiri. Ia tidak ingin bayang-bayang siapapun mengusik kekuasaannya. Salah satu tindakan paling kejam terjadi pada awal pemerintahannya. Lebih dari 6.000 ulama dan santri dihabisi secara massal dalam peristiwa yang begitu senyap namun mematikan. Alasannya, karena mereka dianggap berpotensi memicu perlawanan hanya karena bersuara keras atau tak tunduk pada kebijakannya. Dalam satu malam, darah memenuhi tanah. Tak ada pengadilan, tak ada pembelaan, hanya eksekusi. Ia juga membunuh Pangeran Alit, adik kandungnya sendiri, yang dianggap mulai membangun kekuatan tersendiri di dalam istana. Pangeran Alit dituduh hendak melakukan kudeta tanpa bukti nyata dan dibunuh atas perintah raja. Itu adalah peringatan keras bagi siapapun yang mencoba melirik singgasana. Tak hanya kekuasaan internal, Amangkurat II juga mencatat sejarah kelam sebagai Raja Jawa pertama yang bersekutu dengan VOC, sebuah bentuk penghinaan terhadap perjuangan sang ayah yang mati-matian menolak dominasi Belanda. Dalam perjanjiannya dengan VOC, Amangkurat I menyerahkan pelabuhan-pelabuhan penting di pesisir utara Jawa, memberikan konsesi dagang besar-besaran, dan bahkan rela menghancurkan kota pelabuhan Jepara agar VOC tak lagi punya pesaing dagang di Jawa. Rakyat menderita, pedagang lokal hancur, dan ekonomi yang dulu kuat di bawah Sultan Agung perlahan runtuh demi ambisi mempertahankan singgasana. Semua yang berani bicara dibungkam, semua yang berani berbeda dilenyapkan. Ia memerintah dengan tangan besi, bukan karena keberanian, melainkan karena ketakutan. Amangkurat I hidup di tengah paranoia. Ketakutannya pada pemberontakan, pengkhianatan, dan kehilangan kuasa menjadikannya raja yang memerintah bukan dengan kasih, tapi dengan ketakutan. Sampai akhirnya, rakyat sendiri yang muak. Pemberontakan demi pemberontakan muncul, termasuk dari sosok yang kelak dikenal sebagai Trunajaya dari Madura yang menjadi duri terakhir dalam hidupnya. Di masa pelariannya akibat pemberontakan besar itu, Amangkurat I tak lagi dihormati sebagai raja. Ia lari dari istana, kehilangan segalanya dan wafat dalam pelarian, penuh penyesalan, dikuburkan jauh dari istana yang dulu dibangunnya dengan darah dan kekuasaan. Ia pernah menjadi raja paling berkuasa di tanah Jawa, Amangkurat I, duduk di atas singgasana yang dibangun dengan darah rakyatnya sendiri. Memerintah dengan curiga, menjaga tahta dengan kejam. Tapi, semua kuasa selalu punya batasnya. Ketika ia merasa tak terkalahkan, justru dari arah timur datang badai besar. Trunajaya, seorang bangsawan Madura, bangkit membawa amarah rakyat yang terpendam terlalu lama. Pasukan pemberontak membesar, bukan hanya karena kekuatan senjata, tetapi karena dukungan dari hati rakyat yang sudah lama menderita. Istananya dipleret, megah dan angkuh. Akhirnya runtuh. Bukan oleh meriam, bukan oleh api, tapi oleh hilangnya kepercayaan dan benci yang mengakar. Pasukan pemberontak merebutnya dan Amangkurat I, raja besar itu dipaksa melarikan diri. Bersama sedikit pengikut setia, ia meninggalkan tahta yang dulu dipertahankannya dengan pembantaian dan kekejaman. Ia berjalan menyusuri hutan, ladang, dan rawa, bukan sebagai raja, tapi sebagai pelarian. Bajunya lusuh, wajahnya kuyup. Langkahnya semakin berat dikejar bayang-bayang masa lalu yang tak bisa ia bunuh. Hari demi hari tubuhnya melemah. Bukan karena luka, tetapi karena beban dosa dan kutuk rakyatnya sendiri. Dan pada akhirnya di sebuah tempat yang sunyi bernama Tegal Arum, Amangkurat I meregang nyawa. Tak ada upacara agung, tak ada penghormatan kerajaan. Ia dikuburkan sederhana di tanah asing, jauh dari istananya yang runtuh. Di tempat itu segala keangkuhan berakhir. Ia mati bukan sebagai raja, ia mati sebagai bayangan dari dirinya sendiri. Seorang tiran yang dibenci sejarah dan dilupakan dengan sengaja. Selamat datang di bagian 1, ambisi sang raja. Di balik gemerlap istana dan kemegahan mahkota tersimpan nafsu kekuasaan yang membutakan mata nurani. Inilah kisah tentang seorang raja yang demi ambisinya tak segan mengorbankan cinta, darah, dan harga diri bangsanya sendiri.